peptic ulcer disease ya. Nah, saya berikan review dulu ya mengenai inflammatory bowel disease. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Nah, kita masuk ke IBD. Jadi IBD itu dia ada dua bentuk ya. Ada yang disebut dengan ulcerative colitis, ada yang disebut dengan Crohn disease. Nah, kalau bedanya antara UC dan juga Crohn disease ini adalah di lokasinya. Kalau misalnya yang ulcerative colitis, ini ulcernya itu ada pada daerah kolon sampai anus ya. Sedangkan kalau yang Crohn disease ini dia terjadinya hampir pada seluruh bagian di GI tract. Nih, tapi bentuknya sama, ada sama-sama ada inflamasi di situ. Nah, ini yang ulceratif colitis ya. Kan perhatikan ya pada kolon yang normal ya. Permukaannya ini tidak ada perlukaan sama sekali ya. Sedangkan pasien dengan ulceratif colitis di daerah kolonnya ini kalau misalnya dilihat dengan endoskopi itu ada banyak ulcer di situ. Kemudian pada kolon yang normal ya, itu ada goblet cell ya. Sedangkan pada yang mengalami ulceratif colitis itu dia nggak ada goblet cell-nya. Padahal goblet cell ini dibutuhkan untuk membentuk mukus yang berfungsi sebagai perlindungan untuk mukosa pencernaan. Nah, kemudian pada pasien dengan ulceratif colitis ya, di sini sudah ada distorsi dari klipnya ya, sehingga bisa jadi nanti terjadi abses di situ. Ini kalau bentukannya seperti ini. Ini yang masih normal ini. Nah, kemudian pada pasien dengan ulceratif colitis ya, di situ sudah ada lesi, sudah ada perlukaan ya di daerah klipnya, sehingga terbentuk abses tadi. Ini gambaran ya. Ini hanya sebagian kecil, ini sudah agak banyak ya, juga agak banyak. Kalau yang keempat ini derajatnya dia sudah hampir di semua kolonnya ya yang terkena, yang mengalami inflamasi. Nah, ini bentukan endoskopinya ya. Ini adalah kolon yang normal, sedangkan yang abnormal yang mengalami lesi atau mengalami peradangan itu ada ulcernya. Ulcernya bentuknya warna putih-putih seperti ini. Nah, ini yang kondisif ya, ada fistula. Jadi ada bentuk yang menggelembung-gelembung gitu loh. Itu namanya fistula ya. Kalau dilihat secara endoskopi. Nah, penyebabnya apa saja? IBD itu penyebabnya macam-macam. Bisa karena infeksi ya, seperti infeksi karena virus, karena bakteri, ataupun karena chlamydia atau karena jamur ya. Kemudian ada juga penyebabnya karena faktor genetik, terutama Crohn disease ya, sehingga mereka dengan riwayat keluarga ada yang menderita IBD, maka dia peluangnya itu lebih besar 20 kali. Nih, kemudian bisa juga terjadi karena reaksi mekanisme imunologi ya. Permisi Ibu, mohon maaf, sepertinya masih di mute. Permisi Bu,
Ibu sepertinya masih di mute, Bu. Ya, sorry. Kalau pada mekanisme imunologis ya, di sini pada pasien dengan Crohn's disease ataupun ulcerative colitis ya, ini terjadi karena dinding sel ususnya itu diinfiltrasi oleh sel-sel ini, sel-sel limfosit, sel plasma, kemudian mast cell, makrofag ataupun neutrofil. Jadi dia biasa bisa masuk menyisip ke daerah dinding usus besar. Nah, adanya sel-sel inflamasi tersebut ini juga bisa menginduksi terjadinya respon inflamasi oleh leukosit. Akibatnya, pada usus usus besar itu akan terjadi inflamasi yang berlebihan akibat infiltrasi sel-sel di atas ini. Nah, untuk manifestasi yang sistemik ya, kalau kita ngomong sudah ke arah manifestasi sistemik, berarti di sini ini sel-sel inflamasi tadi nggak hanya masuk ke dalam kolon, tapi dia bisa masuk ya ke daerah sel apa ke daerah pembuluh darah dan ikut aliran darah. Nah, salah satu manifestasi dari IBD ini adalah adanya kondisi artritis. Jadi sel tadi bisa masuk ke daerah persendian sehingga menyebabkan artritis. Karena IBD ini terjadi karena proses inflamasi ya, maka kondisinya pasien itu bisa membaik dengan pemberian agen-agen yang sifatnya imunosupresan. Ini ya, kalau yang mekanismenya bisa proses autoimun ataupun non autoimun. Kalau yang autoimun ya tadi sel imun akan menyerang sel epithelium mukosa ya, sehingga nanti bisa menyebabkan abnormalitas terhadap struktur sel epitel di daerah kolon ataupun adanya produksi autoantibodi terhadap sel epitel mukosa. Kemudian bisa juga sel imun ini menyerang sitoplasma neutrofil. Nih, kalau yang menyerang neutrofil ini bisa ditemukan autoantibodi terhadap sitoplasma neutrofil ya. Dan ini bisa ditemukan pada 70% pasien dengan ulcerative colitis termasuk dengan UC. Nih. Nah, kemudian ini adanya overaktivitas dari T helper 1 ini juga bisa menyebabkan terjadinya autoimunitas sel T terhadap mikroflora intestinal. Sehingga kalau misalnya dicek ya nanti itu ada peningkatan jumlah interferon gamma pada mukosa intestinal pasien. Kemudian bisa juga ada peningkatan TNF alfa. Nih, kemudian kalau yang ulcerative colitis ini ada peningkatan aktivitas sel T helper 2. Nah, jadi kalau saya pernah membuat hewan model ini model inflamasi IBD ya dengan menggunakan indometasin ya. Saya menggunakan tikus ya pada saat itu ketika diwarnai gitu ya. Nanti kelihatan banget adanya sel TNF alfa yang dan ekspresi TNF alfa yang meningkat dibandingkan dengan daerah kolon yang mengalami inflamasi. Nah, gejalanya di sini pada pasien dengan ulcerative colitis, gejala umumnya kalau BAB-nya kadang disertai dengan pendarahan rektum, kemudian ada nyeri perut, penurunan berat badan ya, kemudian penurunan jumlah hemoglobin ini terjadi mungkin karena adanya pendarahan ya, sehingga pasien bisa mengalami anemia. Dan ada peningkatan laju endap darah. Nah, peningkatan LED ini bisa terjadi karena mungkin adanya inflamasi atau juga mungkin inflamasinya tadi juga disertai dengan adanya infeksi di situ sehingga ada peningkatan LED. Nah, komplikasi lainnya ya pada pasien dengan ulcerative colitis ini ada pandangan kabur, ada artritis, bisa juga ke arah komplikasi hepatobiliar ya, seperti mungkin terbentuknya lemak ya di daerah yang kemudian lemak-lemak tadi bisa menyelimuti daerah liver atau yang disebut dengan fatty liver atau pembentukan gallstone atau pembentukan batu empedu. Nah, kalau untuk komplikasi di kulit ya, itu bisa terjadi adanya erythema nodosum ya, jadi ada kemerahan ya, atau adanya gangren ya. Kemudian komplikasi lainnya itu terjadi megakolon, jadi kolonnya itu seperti membesar. Kemudian untuk yang Crohn's disease, gejala umumnya ini bisa demam dan lemah,
Kemudian BAB-nya juga disertai dengan pendarahan rektum, ada nyeri perut juga, ada penurunan berat badan, kemudian ada peningkatan leukosit dan juga laju endap darah. Nah, kalau komplikasinya, ini terbentuk fistula pada saluran pencernaan yang kayak apa ya, kayak gede tadi itu yang apa, sehingga menggembung itu tadi. Kemudian bisa terjadi defisiensi nutrisi ya, karena ada gangguan deabsorpsi nutrisi dan juga ada komplikasi sistemik baik di daerah persendian ya, kemudian liver ataupun ada lesi di daerah kulitnya. Nah, kalau klasifikasi dari UC sendiri ada ringan, sedang, dan berat. Dikatakan ringan kalau BAB-nya itu masih kurang dari 4 kali sehari dengan atau tanpa pendarahan. Kemudian gangguan sistemiknya tidak ada. Kemudian dari pemeriksaan LED, LED-nya masih normal. Itu masuk kategori yang ringan. Untuk kategori yang sedang, BAB-nya lebih dari 4 kali, baik disertai ataupun tanpa pendarahan, dan sudah ada di sini gangguan sistemik ringan. Itu kalau yang sedang. Kalau yang berat, ini sudah lebih dari 6 kali BAB-nya, dan disertai dengan pendarahan. Ada gangguan sistemik berupa demam, takikardi, ataupun anemia. Dan kalau dicek LED-nya itu lebih dari 30 lebih dari 30 LED-nya. Nah, begitu juga dengan kondisi. Kondisi ini klasifikasinya dari ringan sampai sedang, ada sedang sampai berat, ada berat fulminan ya. Kemudian kalau yang ringan sampai sedang, ini pasien masih bisa rawat jalan, dehidrasinya nggak ada, kemudian komplikasi itu juga belum ada, dan tidak terjadi penurunan berat badan. Itu masuk kategori ringan sampai sedang. Untuk yang sedang sampai berat, ini pasiennya biasanya sudah gagal dengan terapi kasus ringan ya. Kemudian dia ada demamnya, ada penurunan berat badan, ada mual muntah, kemudian sampai ke arah obstruksi ususnya ataupun sampai ke arah anemia. Ini kalau yang sedang sampai berat. Kalau yang berat sampai fulminan, ini sudah pada pasien ini gejalanya sudah persisten atau gejalanya itu sudah menetap. Sudah ada komplikasi sistemik meskipun sudah dapat kortikosteroid. Nah, malah kadang pada pasien dengan berat fulminan ini sudah ada obstruksi ataupun sudah ada abses di daerah abdomennya. Untuk terapinya ya, yang pertama adalah support nutrisi ya, karena pada pasien dengan IBD ini sudah ada gangguan ya di ususnya sehingga proses absorpsinya ini sudah terganggu sehingga lebih baik untuk mengistirahatkan usus supaya dia nggak bekerja terlalu keras ya yang akan memperparah kondisi ulcernya. Pasien yang seperti ini diberikan terapi yang atau nutrisi yang parenteral. Ini. Kemudian bisa juga ini ya pada pasien dengan ulceratif colitis yang parah atau kondisi yang parah, ini kan otomatis sudah terjadi penurunan absorpsi nutrisi ya. Karena sudah rusak, sudah mengalami gangguan juga ususnya, sehingga memang pilihannya ada menggunakan yang parenteral. Kemudian bisa juga diberikan probiotik untuk remisi ulceratif colitis. Jadi setelah kondisi daruratnya teratasi, pada pasien tadi bisa diberikan kombinasi imunosupresan atau antiinflamasi dengan ditambah dengan probiotik. Kemudian bisa juga dilakukan pembedahan. Nah, pembedahan ini efektif untuk pasien ulceratif colitis yang kurang responsif terhadap terapi obat-obatan. Ini. Kemudian pembedahan ini juga efektif pada pasien yang sudah lama dia menderita ulceratif colitis. Nah, ini terapinya ya bisa menggunakan anti-inflamatori, agent-agent golongan aminosalisilat seperti sulfatalasin, mesalamin atau oxalasin. Kemudian bisa diberikan kortikosteroid ya. Bisa juga kalau kortikosteroid ini nggak mempan ya, kadang dikombinasi dengan imunosupresan atau mungkin kalau ada efek samping akibat kortiko nanti pasien bisa langsung diganti dengan imunosupresan. Nah, imunosupresan yang digunakan pada pasien IBD atau yang UC, baik yang UC ataupun yang Crohn, itu bisa obat azathioprine, mercaptopurin, cyclosporin ataupun methotrexate ini. Antibiotik ya diberikan ketika memang ada tanda-tanda infeksi terhadap bakteri. Pilihannya bisa menggunakan metronidazole atau menggunakan ciprofloxacin. Kemudian bisa juga pada pasien-pasien dengan IBD ini diberikan antibodi anti TNF alfa seperti infliximab ataupun adalimumab. Ini ya, ini nggak usah saya jelaskan kan baca sendiri saja. Nah ini untuk tata laksana pada pasien dengan ulceratif colitis ya, kalau misalnya dia itu masih ringan ya,
dan ada di daerah distal. Distal itu daerah sing apa? Sing apa itu kayak di daerah muka itu loh. Itu ya. Bisa diberikan sulfalasin atau mesalamin atau diberikan mesalamin yang enema. Dosisnya 2-4 gram per hari atau juga bisa diberikan suppositoria 1 gram per hari untuk proktitis ya atau diberikan kortikosteroid enema. Nah, kalau dia sudah remisi ya, maka dosis dari mesalamin atau sulfalasin ini bisa diturunkan sampai setengah atau diberikan mesalamin enema 4 gram setiap 1-2 hari sekali atau suppositorianya juga 1 gram setiap 1-2 hari. Ini. Kemudian kalau terkena ringannya itu di daerah kolitis ya, atau mungkin UC-nya moderate ya, tapi tidak di daerah kolitis, maka bisa diberikan sulfalasin 4-6 gram per hari atau diberikan mesalamin oral 2-4,8 gram per hari. Kalau sudah mengalami remisi, nanti dosisnya diturunkan. Ya, Severe ya. Severe ini bisa diberikan sulfasalasin ya atau mesalamin yang ditambah dengan prednison diberikan kortikosteroid ya. Jadi moderate yang agak berat atau severe yang masih kategori ringan ini bisa digunakan kombinasi antara aminosalisilat ditambah dengan kortikosteroid tadi. Kalau dia mengalami remisi, baru ditapering prednisonnya setelah penggunaan 1-2 bulan ya. Kemudian diturunkan dosis dari sulfalasinya ketika kondisi pasien ini sudah teratasi. Tapi kalau respon ini dengan kombinasi dua obat ini tidak ada kuat ya responnya atau responnya tidak membaik, maka bisa ditambahkan agen imunosupresan seperti azathioprin atau merkaptopurin. Nah, kalau dengan azathioprin atau merkaptopurin ini tidak ada perbaikan yang berarti, maka bisa dipertimbangkan penggunaan yang infliximab. Nih, kalau fulminan atau gejalanya udah persisten ya, pilihannya bisa menggunakan hidrokortison ya. Kalau nggak ada respon, itu nanti bisa diganti dengan siklosporin. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah terkait dengan penggunaan kortikosteroid. Nah, karena penggunaan kortikosteroid pada pasien yang seperti ini itu adalah diberikan dosis yang tinggi ya, maka perlu dilakukan tapering dose juga setelah pasien mendapatkan terapi tersebut. Supaya apa? Supaya tidak terjadi supresi dari kelenjar adrenal yang bisa menyebabkan terjadinya krisis adrenal. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau pada Crohn disease ya, ini kalau ringan ya di daerah ileokolonik atau kolonik ya itu pilihannya bisa menggunakan sulfasalasin atau mesalamin. Kalau di daerah perianal ya pilihannya itu bisa menggunakan sulfalasin atau mesalamin ya oral ya. Kemudian bisa ditambahkan ya metronidazole ini. Kemudian kalau di daerah small bowel ya itu bisa diberikan oral mesalamin atau metronidazole atau bisa juga diberikan ini bersonit atau kortikosteroid ini. Kemudian kalau moderate ya ini ditambahkan ya dikombinasi dengan prednison. Kemudian kalau ternyata masih refraktori atau masih refrakter, kemudian juga sudah ada fistula ya, maka bisa ditambahkan infliximab. Kalau ada responnya bagus ya, itu bisa ditapering nanti untuk pemberian kortikosteroid. Itu terkait dengan yang IBD. Sebentar kakak. Nah, kalau misalnya dia itu sudah severe atau sudah fulminan ya, itu biasanya pilihannya memang diberikan kortikosteroid ya, hampir sama tadi ya dengan yang UC ya. Kalau memang tidak ada respon ya, dalam 7 hari, maka bisa diganti dengan siklosporin. Tuh. Kemudian kita review sedikit tentang peptic ulcer ya. Nah, peptic ulcer ini yang perlu diperhatikan ya, ada beberapa terkait dengan konsep kuncinya. Ini bisa terjadi karena stres ya, karena ini ya pasien yang smoking ya, atau pasien dengan atau pasien perokok atau penggunaan NSAID ya,
Kemudian beberapa makanan atau minuman ini juga bisa menyebabkan eksaserbasi atau kekambuhan dari gejala-gejala ulcer, sehingga untuk kondisi faktor resiko ini seharusnya dihindari pada pasien dengan peptic ulcer. Kemudian pada pasien ya yang mengalami, yang dia itu memang setelah dilakukan tes itu memang positif menderita infeksi Helicobacter pylori ya, maka perlu dilakukan eradikasi. Kemudian untuk yang eradikasi Helicobacter pylori ini tergantung atau ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk efikasi pengobatan, safety-nya bagaimana, kondisi resistensi antibiotik, kemudian biaya yang dikeluarkan, sama kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Untuk yang treatment yang apa ya, treatment awal ya, yang direkomendasikan ya, ini adalah menggunakan kombinasi yang ada bismutnya, yang bisa diberikan 10 sampai 14 hari. Nah, karitromisin yang menggunakan 3 kombinasi ini memang sudah jarang digunakan ya, karena ada peningkatan resistensi dan juga penurunan rates dari eradikasinya. Kemudian ini juga lah intinya ketika memang terkait dengan antibiotik ya itu disesuaikan dengan kondisi setempat ya, sama dikondisikan juga dengan kondisinya pasien. Ini selesai. Iya. Nah, ini adalah pembagian atau klasifikasi ya dari beberapa peptic ulcer. Jadi peptic ulcer itu ya dia lokasi ulcernya kalau nggak di lambung ya bisa juga di daerah duodenum. Ini penyebabnya bisa karena diinduksi atau infeksi Helicobacter pylori, bisa karena induksi NSAID, bisa juga karena ini SRMD atau stress related mucosal disease. Jadi adanya kondisi-kondisi stres ya yang bisa menyebabkan kerusakan mukosa. Bahkan critical ill itu juga bisa menyebabkan terjadinya SRMD ini. Nih. Ini perbedaannya ya bisa dilihat dari kondisi ulcernya ya apakah kronis ataupun akut ya. Kalau kronis itu terjadi karena penggunaan NSAID atau karena infeksi Helicobacter pylori. Tapi kalau yang akut itu karena adanya stress related ini. Mungkin karena pasien critical ill ya, dia stres dengan penyakitnya, akhirnya dia nggak mau makan dan lain-lain, akhirnya terjadi stres, makanya terjadi ulcer, makanya itu masuk kondisi yang akut. Kemudian kalau dari lokasinya ya, untuk yang Helicobacter pylori itu lebih banyak di daerah duodenum. Kalau yang NSAID ataupun yang SRMD itu lebih banyak di daerah stomachnya, di daerah lambungnya. Nah, kemudian ini untuk pH intragastrik ya apa intragastrik biasanya tergantung ya kalau yang Helicobacter injus ya. Kemudian kalau yang NSAID tidak terlalu tergantung dengan pH intragastrik, sedangkan yang SRMD ini orang tergantung juga sama dengan yang NSAID injus. Kemudian terkait dengan gejalanya ya, kalau yang Helicobacter pylori ya, ini biasanya ada nyeri epigastrik, nyeri di daerah epigastriknya ya. Kemudian kalau yang NSAID injus ataupun yang SRMD ini biasanya asimptomatik. Kalau terkait dengan ulcernya ya, kedalaman ulcernya, kalau yang Helicobacter pylori itu di permukaan, kemudian kalau NSAID itu biasanya dia lebih dalam ya, ulcernya. Kemudian kalau yang SRMD ini biasanya masih di superficial. Nah, terkait dengan GI bleeding ya, ini biasanya yang paling parah ya itu adalah NSAID injus ataupun yang SRMD. Nih penyebabnya ya, penyebab PUD ini paling banyak ya terjadi karena infeksi Helicobacter pylori, penggunaan NSAID, sama critical ill tadi yang bisa menyebabkan atau menyebabkan terjadinya SRMD. Penyebab lainnya ya, ini bisa terjadi karena idiopatik, hipersekresi dari asam lambung seperti pada pasien yang mengalami sindrom CE atau sindrom Zollinger-Ellison
infeksi virus, kemudian insufisiensi vaskular, radioterapi, kemoterapi, ataupun adanya infiltrating disease seperti Crohn's disease tadi. Kemudian untuk penyakit-penyakit atau kondisi medis yang bisa menyebabkan terjadinya chronic peptic ulcer ya, diantaranya pasien dengan sirosis, chronic renal failure, kemudian COPD, cardiovascular disease, ataupun organ transplantation. Kalau terkait dengan penyakit-penyakit yang seperti sirosis, chronic renal failure, COPD, ataupun cardiovascular disease ini bisa terjadi karena ini aliran darah ke daerah pencernaan itu nggak banyak, terganggu sehingga menyebabkan terjadinya peptic ulcer tadi. Tapi kalau pasien dengan organ transplantasi ya, itu bisa terjadi karena inflamasi akibat rejection dari transplant organ yang diberikan sehingga ketika kondisi terus terjadi maka bisa terjadi chronic peptic ulcer. Nah, ini untuk gejala klinisnya ya, bisa nyeri perut ya, kemudian bisa heartburn ya, bisa juga nanti dia mengalami kembung ya, atau juga mual muntah dan anoreksia. Nah, kalau untuk komplikasinya sampai ke arah pendarahan ataupun perforasi. Kalau perforasi ini berarti sudah ada kayak semacam lubang ya, atau lubang di daerah pencernaannya tadi. Bisa juga mengalami ini penetrasi ke pankreas, sistem biliar, ataupun liver, sama adanya obstruksi di gastrik. Nah, kalau adanya bleeding itu bisa dilihat dari adanya melena atau hematomesis. Kalau melena itu BAB-nya berarti dia mengandung darah dan warnanya coklat. Ini melena. Kalau hematomesis dia muntah darah. Kemudian perforasi ini eh, perforasi ini biasanya terjadinya itu tiba-tiba ya, dan rasa nyerinya itu benar-benar amat sangat nyeri sekali ya. Awalnya bisa terjadi di area epigastrumnya dulu, baru kemudian bisa menyebar ke hampir ke seluruh bagian abdomen. Ini untuk simptom gastrik outlet adanya obstruksi ya di daerah gastrik ini biasanya pasiennya itu mengeluh dengan adanya kembung, anoreksia, nausea vomiting, sama penurunan berat badan. Nih, diagnosisnya bisa dari pemeriksaan fisik ya atau pemeriksaan darah, dilihat hematokritnya ataupun HB-nya, atau bisa dicek ini BAB-nya apakah di situ ada darahnya atau tidak. Kalau diagnosis untuk Helicobacter pylori infeksi ya, itu bisa dilakukan endoskopi ataupun non endoskopi. Jadi bisa menggunakan urea pretest biasanya atau bisa menggunakan deteksi dari antibodi. Kemudian bisa juga dilakukan radiografi atau endoskopi. Untuk treatmentnya ya, goal of treatmentnya itu adalah untuk mengobati gejalanya dulu. Diobati gejalanya, baru disembuhkan ulsernya, terus dicegah supaya tidak terjadi ulser lagi, dan juga menurunkan komplikasi akibat ulser tersebut. Kalau pada pasien yang terinfeksi Helicobacter pylori, maka goal of terapinya adalah eradikasi dari Helicobacter pylori tersebut. Kemudian setelah dia tereradikasi, maka disembuhkan ulsernya, ya, dan juga menyembuhkan penyakit infeksi Helicobacter pylori dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, ini adalah evaluasi dan manajemen pada pasien yang punya yang ini pasien yang mengalami PUD. Jadi dilihat dulu kondisi pasiennya. Dia dispepsia dan nggak dispepsia, pasti ada rasa nggak nyaman ya di pencernaannya. Tapi dia nggak ada alarm simptom. Alarm simptomnya apa saja di sini? Mungkin adanya bleeding, adanya anemia, ataupun weight loss. Kalau ada alarm simptom ya, maka perlu dilakukan endoskopi untuk mengetahui apakah kondisi ulcernya itu bagaimana, status ulcernya itu bagaimana. Ada ulcernya atau tidak. Kalau misalnya ada ulcernya, dites lagi dia untuk Helicobacter pylori. Nih, apakah positif atau negatif? Kalau negatif ditanyakan apakah dia memang penderita atau pengguna NSAID. Kalau dia pengguna NSAID, ini maka perlu dipertimbangkan penghentian NSAID.
yang kemudian ditreatment dengan proton pump inhibitor. Nih, jadi pathway-nya seperti ini nanti ya. Kalau misalnya pasien tadi itu dia tidak ada alarm simptom dan dia penggunaan NSAID, maka NSAID-nya di stop, kemudian apakah simptomnya membaik ketika NSAID-nya di stop? Kalau misalnya membaik ya sudah, dia nggak perlu terapi apa-apa. Tapi kalau setelah NSAID, ya, setelah NSAID-nya itu di stop dan dia masih mengalami gejala, maka bisa diberikan golongan histamin H2 blocker atau digunakan proton pump inhibitor. Kalau ternyata nggak ada atau simptomnya itu membaik, berarti pertimbangkan tetap melanjutkan PPI atau H2 blocker, tergantung derajat keparahannya pasien. Tapi kalau gejalanya itu masih ada, maka perlu dilakukan endoskopi untuk mengetahui adanya ulcer atau tidak. Ini. Jadi intinya pathway-nya seperti guideline yang ada di layar kalian. Nah, ini adalah beberapa kombinasi obat-obatan yang digunakan untuk eradikasi Helicobacter pylori. Yang pertama ini adalah yang proton pump inhibitor based triple terapi. Jadi terapinya itu 3 macam ya. Jadi menggunakan proton pump ya. Proton pump ini sekali atau dua kali sehari. Kemudian diberikan clarithromycin, diberikan amoxicillin atau metronidazole. Ini adalah terapi yang pertama. Kemudian yang kedua ini yang base-nya adalah bismuth ya. Bisa diberikan PPI atau H2 blocker, ditambah dengan bismuth, ditambah metronidazole, ditambah dengan tetracycline. Sedangkan untuk yang sequential terapi ya, ini bisa digunakan yang PPI pada hari pertama sampai hari ke-10, kemudian amoxicillin ya, hari ke-1 sampai hari ke-5, kemudian metronidazole 2 kali sehari ya, hari ke-6 sampai ke hari ke-10, kemudian dikombinasi dengan clarithromycin tadi metronya, hari ke-6 sampai hari ke-10. Ini kalau untuk yang salvage ya atau second lainnya ya, bisa menggunakan PPI atau H2 blocker kombinasi dengan bismuth, dengan metronidazole, dengan tetracycline. Atau bisa juga menggunakan PPI dikombinasi dengan amoxicillin yang dikombinasi dengan levofloxacin. Jadi tergantung untuk pemilihan ini terapi mana yang digunakan, ini tergantung dari kondisinya pasien. Nah, ini adalah obat-obatan yang digunakan untuk menyembuhkan peptic ulcer dan juga untuk maintenance-nya. Jadi bisa menggunakan PPI, H2 blocker atau mucosal protectant. Nah, yang perlu diperhatikan di sini terkait dengan penggunaan mucosal protectant. Karena apa? Mucosal protectant ini dia itu bisa bekerja kalau kondisi asam ini lambung dan ada kondisi asam lambung kita itu asam sifatnya dan ada ulcernya sehingga dia bisa membentuk lapisan yang akan melindungi ulcer tersebut. Tapi kalau kita sudah agak lama menggunakan PPI atau H2 blocker ya, maka bisa jadi mucosal protectant ini tidak akan bekerja. Karena apa? Kondisi lambung mungkin saat itu sudah agak basah karena penggunaan PPI atau H2 blocker sehingga mucosal protectannya ini dia tidak bisa membentuk polimer yang akan melindungi ulcer yang sudah ada. Ini evaluasinya yang pertama dilihat simptomnya dulu. Kemudian selain itu juga perlu dicek ya apakah ada efek samping dari obat-obatan yang digunakan atau ada interaksi obat yang diberikan kepada pasien dengan obat lain yang diminum oleh pasien. Nah, biasanya eh, untuk ulcer pain yang terjadi karena NSAID, biasanya dia membaik ya setelah NSAID-nya di stop ya dalam waktu 7 hari. Ini. Terus ini juga ya pada pasien ya dengan pengguna NSAID itu juga perlu di monitoring juga adanya gejala-gejala atau tanda-tanda adanya pendarahan, adanya obstruksi, adanya penetrasi atau adanya perforasi. Kalau yang follow up endoskopi ya, ini bisa dilakukan pada pasien yang mempunyai kekambuhan simptomatik yang sudah frekuent ya. Kemudian pada pasien dengan refractory disease atau pasien dengan komplikasi atau mungkin pada pasien yang dia disuspek ada hipersekretori. Tuh. Nah, ini yang bisa saya sampaikan mengenai review dari ini bisa tajam. Review
mengenai PUD dan IBD, jika ada pertanyaan, monggo silakan disampaikan. Kalau tidak ada, kita langsung ke kasus ya. Nah, ini adalah ada nona A ya, dari kasus case report ulcerative colitis yang saya berikan kepada kalian. Ini adalah suatu kasus ya, di mana ada seorang perempuan ya, usianya 21 tahun. Dia dibawa ke rumah sakit karena sebelumnya sudah mengalami bloody diare. Jadi diarenya itu mengandung darah selama 8 minggu. Kemudian dari riwayat penyakitnya, dia sudah pernah menderita ulcerative colitis ya. Dan juga dia sudah ada remisi sampai keluhannya yang terjadi pada saat ini. Kemudian dia diberikan terapi kortikosteroid intravena, kemudian diberikan terapi topikal sama anti TNF terapinya. Kemudian tapi karena itu gagal ya, terus ini juga dan lain-lain ya, pasien itu ya. Nah, kalau kalian lihat pada kasus yang saat ini ya, kita coba lihat di data subjektifnya. Kalian sudah menuliskan apa saja terkait dengan data subjektif pada pasien ini? Ini luka loh kakinya. Monggo bisa dibuka suaranya. Untuk data subjektifnya, atau ada yang mau share ini? Nah, jadi kalau data subjektifnya ini pada pasien ini dia mengalami diare berdarah ya. Data objektifnya dia pernah ini dia menderita ulcerative colitis ya. Kemudian, nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, pada pasien ini eh, awalnya dia diberikan hidrokortison ya, 100 mg 4 kali sehari. Kemudian dia juga diberikan terapi nutrisi. Nah, tapi dia ini tidak ada respon sampai hari ketiga. Sehingga kemudian pada hari kelima dia BAB-nya ini masih 8 kali ya.
Iya, maaf ya aku batuk. Nah, kalau dilihat di sini ya data data subjektifnya pasien ya, dia pada saat awal masuk ya diarenya berdarah ya. Dia sampai BAB 20 kali sehari. Kemudian dia juga ada nyeri abdomen dan juga ada weight loss 4 kg. Itu di hari pertama. Kemudian pada dia kondisinya kan tidak membaik ya setelah 3 hari ya. Dia tidak membaik setelah 3 hari. Ternyata setelah dicek pada hari kelima ya, hari kelima ini hasil CMV PCR-nya di situ diketahui ada high viral load, jadi ada infeksi virus. Nah, kalau terkait dengan yang ini high viral load-nya ini ya, ini harusnya ya yang dari rekomendasi hidrokortison ya, ini bisa tadi apa? Diganti ya, diganti menggunakan imunosupresan ya, supresan seperti azathioprine, atau siklosporin. Kemudian yang untuk rekomendasi dari ini CMV PCR ya, ini dia diterapi dengan antivirus ya. Antivirus yang diberikan kepada pasien ini ini dia diberikan valganciclovir ya. Valganciclovir intravena. Terus asesmen pengobatan sebelumnya ya. Pengobatan sebelumnya ini ya. Ini ya. Over the previous 8 weeks, she has remained of mesalazine ya. Jadi dia treatmentnya ini dia diberikan previous 8 weeks dia diberikan mesalazine 4,8 gram per hari. Kemudian steroid enema azathioprine 120 mg ambek high dose prednisolon 40 mg. No improvement. Jadi dia itu nggak membaik dengan ini ya. Improvement. Nah, terus ini data objektif lainnya. Ini data subjektif ya. Ini ya. Nadinya 92 tekan ini di data objektif. Bukan di data subjektif ya. Ini nadinya 92, tekanan darahnya 142/65. Kemudian HB-nya berapa? 6,2 ya. Terus CRP-nya 175. WBC-nya 6,1. Albumin 21 gram per dl. Oke. Ini severe ulceration. Ini, nah ini bukan di sini. Kemudian ini sudah ini diagnosis lainnya ya. Diagnosis lainnya pada pasien ini ya, selain diagnosis steroid refractory disease, dia bisa diagnosis severe phenotype ulcerative colitis atau poor compliance with medication dan lain-lain ya, atau no response to medication. Ini padahal dia sudah diberikan azathioprine. Kemudian bisa terjadi karena adanya secondary concurrent pathophysiology. Jadi ada komplikasi di situ mungkin ya pada pasien ini.
treatmentnya ini ya, dia diberikan IV kortikosteroid sama nutrisi, mari ngono gak ono. Ini dia membaiknya ya setelah diberikan intravena valganciclovir karena memang bisa pada pasien tadi itu yang menyebabkan ulcernya itu adalah ini adanya infeksi virus ya yang memperparah kondisinya sehingga perlu diberikan antivirus. Ini. Nah, ini kalau misalnya pada pasien ini apa? Ini ya, nih ya pada pasien ini ya first line terapinya untuk ini ya yang perlu diperhatikan itu yang ini. Nah, keto nggak kalian? Bima kelihatan nggak PPT saya apa jurnalku iki? Kecil banget nggak? Hah? Oh, sini soal. Si. Oke, tak ganti. Sik. Nah, ini kelihatan. Kelihatan, Bu. Nah, nah, pada pasien ini kan dia sudah dapat kortikosteroid, dia dapat mesalamin, kemudian dia juga dapat azathioprine, tapi kan nggak membaik ya. Akhirnya setelah apa setelah dilihat apa dilakukan pemeriksaan dengan CMV PCR ya, di PCR ternyata itu ada infeksi virus. Nah, untuk infeksi virusnya ini ya, maka first line-nya itu pilihannya adalah menggunakan ganciclovir atau valganciclovir. Nih, tapi kalau dia resisten dengan dua macam obat ini, maka bisa diberikan ini Foscarnet, Cidofovir, dan juga leflunomid. Hmm. Karena pasien ini kan dia nggak membaiknya mungkin kan karena adanya viral apa adanya infeksi virus itu tadi ya makanya dia nggak membaik dengan terapi standar. Nah kalau ternyata nanti dokter ingin melakukan penggantian terapi atau membutuhkan rekomendasi terapi lainnya ya pada pasien yang seperti ini mungkin ya bisa diberikan imunosupresan seperti infliximab, thiopurin atau steroid. Intinya seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya mau mengganti eh, imunosupresan seperti siklosporin ataupun azathioprine, pilihannya bisa menggunakan ini infliximab atau yang anti TNF alfa. Itu yang bisa disarankan direkomendasi. Bisa dipahami sampai di sini, Dek? Bisa, Bu. Baik. Permisi Bu Sin, bertanya. Kemudian, silahkan. Itu kan tadi kan kalau misalkan untuk rekomendasi HC-nya itu kan pakai imunosupresan seperti azathioprine Azathioprine. sama atau siklosporin. Nah, itu kan kalau di kasus kalau di kasus itu kan dia kan diberi IV hidrokortison terus kemudian lanjut ternyata masih sembuh terus kemudian lanjut diberi itu yang untuk antivirusnya ternyata dia mulai membaik. Nah, itu kan kalau kalau menurut misalkan kalau kita ngambil kesimpulan itu kan udah mulai ngalami remisi kan Bu. Nah, itu kalau udah mulai ngalami remisi itu IV hidrokortisonnya mulai diganti ke prednison terus prednisonnya nanti juga ditambahkan sulfalasin, sulfasalasin sama atau yang mesalamin itu boleh nggak Bu? Jadi gini, balik lagi ya ke ke kondisinya pasien ya. Kalau kita ngomong ke arah pathway-nya tadi, ke arah iki ya, pathway sing iki mau ya. Nah, kalau ke arah pathway tadi ya, dia kan bisa diberikan sulfalasin ya. Nah,
Jadi masuknya pada pasien ini ya, dia kan awalnya dapat sulfalasin, kemudian dia ditambah dengan prednison ya, ambek dapat azathioprin ya. Berarti kan tadi nggak adekuat ya, makanya begitu dia masuk ke rumah sakit, dia mendapatkan hidrokortison intravena kan. Nah, kemudian ternyata dengan hidrokortison intravena saja dia ini tidak membaik. Ternyata setelah dicek, ada infeksi virus. Nah, akhirnya setelah diberi antivirus dia sudah mulai membaik. Kalau sudah pasien ini sudah remisi ya, maka hidrokortison tadi ini bisa diganti ke arah prednison, tapi dengan tapering dose-nya. Nah, kemudian setelah dosisnya ini diturunkan, otomatis ada diberikan antiinflamasi yang lain ya. Makanya bisa ditambahkan sulfasalasin atau mesalamin setelah penggunaan 1-2 bulan itu. Kemudian baru kalau dengan penambahan itu dia bisa mengalami remisi, maka nanti perlu dipertimbangkan penurunan dosis dari sulfasalasin atau mesalaminnya. Kayak gitu, Raihan. Tapi kalau nggak membaik ya, tadi kalau membaik pilihannya kan bisa menggunakan agen imunosupresan yang lain seperti siklosporin atau azathioprin. Kalau dengan itu nggak membaik bisa menggunakan golongan infliximab yang anti TNF alfa. Tapi tetap balik lagi ke pasien karena harga agen tersebut itu juga nggak murah. Gitu Raihan. Nggih, Bu. Berarti itu tergantung kondisinya ya, Bu? Yes, tergantung kondisinya pasien sama kondisi ini macam-macam. Bisa karena kondisi fisiknya pasien atau kondisi keuangan pasien. Kalau misalkan gini, Bu, kalau misalkan kita ada soal gitu, terus nanti misalkan jawabnya misalkan kondisi ini, itu apa kurang tepat karena kondisinya itu lebih dari Kalau misalnya ada soal ya, soal itu pasti akan jadi gini. Kalau soal yang bagus ya, itu memang akan ada beberapa kata kunci yang pada akhirnya kamu harus memilih jawaban tersebut based on kata kunci ini. Jadi kamu harus mencari kata kuncinya. Nggak mungkin kita membuat soal pilihan ganda, tapi ada lebih dari satu jawaban di situ. Pasti ada kata kunci yang akan mengunci jawaban sehingga pilihannya mengarah ke satu jawaban benar. Oke, terima kasih. Bisa dipahami, Rehan? Oke, Ibu, bisa dipahami. Mm-mm. Terima kasih. Yes. Ada yang lain mungkin? Kita sampai jam berapa? 9:45 ya? Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan yang ini ya. Ya, ini kecut. Ini minum susu aja. Nah, ini. Apa tujuan terapi pada pasien tersebut? Kita kembali lagi jawab ke ini. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, yang dievaluasi monitoring kondisi BAB-nya ya. Planningnya terapi HC dilanjutkan ya. Setelah remisi. Nah, ini kalian cari nanti. Dilanjutkan sampai berapa hari? Kondisi BAB. Mungkin kalau memang perlu dilakukan MCV PCR lagi. Udah larang jangan pemeriksaan PCR-nya juga agak lemah. Nah, kalau kita telaah dari case report tadi ya, tujuan terapi pada pasien ini adalah menyembuhkan ya, heal the ulcer ya. Menyembuhkan kondisi pasiennya dulu sama di hasil akhirnya dia harus dilakukan pencegahan terhadap kekambuhan kembali. Ya, atau mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut. Mekanisme ini baru dewe ya, mekanisme kerja obat dan efek samping ya. Nanti cek di buku DIH ya, itu ada
per masing-masing ya, atau lek gak ngono, kalian bisa menggunakan BNF juga it's okay, nggak masalah. Menggunakan kalsium farmakologi juga nggak masalah. Komplikasi yang bisa terjadi pada pasien ya, yang paling parah pada pasien ini adalah terjadi ini kalau ada komplikasi. Ini ya. Jadi ya tadi ya, nek kalian baca di sini. Nih, itu adalah tujuan terapinya pasien ini ya. Ini resolusi. Jadi memperbaiki kondisi pasien ya, karena adanya proses inflamasi tadi ya. Kemudian terapi non farmakologisnya, nih, untuk mencegah supaya dia tidak mengalami malnutrisi. Kalau memang dibutuhkan tadi kan dia akhirnya dapatnya yang nutrisinya dapat nutrisi yang parenteral. Nih, kemudian kalau misalnya dia sudah pulang ya, mungkin bisa disarankan untuk makan makanan yang teksturnya itu lebih halus, yang lembek dulu. Itu atau diberikan bubur halus, tapi memang harus ada kuat ininya, isinya, komposisinya. Kemudian bisa diberikan probiotik, itu juga bisa. Nah, kalau pasiennya nanti itu tidak membaik ya, itu nanti mungkin bisa dilakukan terapi pembedahan. Jadi diambil daerah kolonnya yang mengalami inflamasi tadi. Oke, saya mau ya. Ini juga sudah ada. Terus, nah ini komplikasi yang paling parah ya, terjadi toksik megakolon. Ini. Terus apa mana ya? Gejalanya. Ini yang dievaluasi terapi monitoring penggunaan obat-obatnya. Terus ini juga yang menggunakan cefalazin diberi asam folat. Kalau ya di kuno itu ya. Nah, mungkin ini frekuensi BAB-nya bagaimana, kemudian ada darahnya atau tidak. Bisa dilakukan endoskopi untuk mengetahui kondisi mukosanya. Bisa juga dilakukan asesmen dari kondisi fisik dan laboratorium ini jika ini untuk dokter ya. Kok ikut kok deh tanda-tandanya itu ya ini terjadi diare sama ada kita biasanya melihatnya itu dari stoolnya, dari BAB yang dikeluarkan, sama dari hasil endoskopi. Ini juga sudah ada ini. Nah ini kalau pasien menggunakan obat sulfasalasin, efek sampingnya apa saja yang perlu diwaspadai? Yang dimonitoring ini. Nah, kalau kan perhatikan ya pada pasienmu tadi itu kan HB-nya 6,2. Nah, HB 6,2 ini dia sudah indikasi untuk diberikan transfusi pada pasien tersebut. Tapi transfusinya kayaknya nggak nampak di case report tadi. Gitu. Kemudian dia dapat kortikosteroid ya, maka perlu dicek juga apakah dia mengalami hiperglikemik atau dislipidemia. Nah, ini juga pada penggunaan jangka panjang kortikosteroid ya, bisa menyebabkan osteoporosis, hipertensi, ataupun akne. Ini osteoporosis karena terjadi dengan ini penurunan densitas tulang ya, karena penggunaan kortikosteroid ya. Kemudian ini juga, nah ini bisa terjadi edema, infeksi karena imunosupresan ya.
Mungkin nyeri otot atau kondisi psikosis. Itu. Apa lagi terus? Farmakologi sudah. Setelah pasien mengalami remisi, apakah terapi yang bisa diberikan sebagai maintenance ya tadi di tapering kan? Setelah itu efek samping yang diwaspadai terkait kortikosteroid tadi yang sudah saya sampaikan di sebelumnya. Kortikosteroid ya yang dimonitoring adalah ini tekanan darahnya, kemudian plasma ya, kadar glukosa, vitamin D, maupun densitas tulang. Kalau bisa memang hindari penggunaan jangka panjang. Kalau memang memungkinkan, pertimbangkan penggunaan yang budesonide. Mungkin yang budesonide ini efek sampingnya lebih ringan dibandingkan dengan kortikosteroid yang lain. Tapi yang pasti harganya juga lebih berat harganya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan terkait dengan studi kasus pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya kuliah dan diskusi kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ending ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.